wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat selalu ya belajar ya. Ya. Oke, baik. Oke, sebelum mata kuliah fikih muamalah kontemporer ini kita buka, kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Untuk memastikan kehadiran teman-teman pada sesi materi hari ini, saya akan absen terlebih dahulu ya. Dewi Fatimah, Yumna Aisyah. Oke, teman-teman ada semua ya, tidak ada yang izin ya. Oke, baik teman-teman. Pada kesempatan sesi pertemuan kedua ini, kita akan belajar, mengkaji dan mendiskusikan materi tentang pengertian fikih muamalah dan objek domain kajiannya. Ya. Bagaimana ya, teman-teman? Fikhun atau fikih itu secara etimologi, secara bahasa apa? Masih ingat nggak? Siapa yang bisa menjawab? Monggo, Mbak Yuna, silakan. Saya menjawab Pak, artinya adalah pemahaman. Fikih adalah pemahaman. Oke, baik, betul. Jadi fikih dalam bahasa Arab secara etimologi fikhun yang berarti al-fahmu, ya, pemahaman. Oke, baik. Kemudian kalau secara istilah, secara terminologi, ada yang bisa menjawab? Silakan, Mas. Secara terminologi adalah fikih adalah suatu pemahaman atau untuk memahami dan mendasari hukum Islam yang bersifat amal. Oke, baik. Jadi al-fikhu atau fikih secara terminologi, ya, yang pernah teman-teman sudah dapatkan di mata kuliah fikih sebelumnya. Jadi fikhu dua ilmu bil ahkam asyariyah al-amaliyah al-mustafadah min adillatiyah at-tafsiriyah. Jadi ilmu yang mengkaji berbagai hukum syariat yang bersifat amaliyah, bersifat praksis terkait perbuatan manusia, yang mana hukum tersebut didapatkan atau digali dari al-adilah at-tafsiriyah, berbagai dalil yang terperinci, bukan dalil global. Jadi dalil-dalil yang spesifik. Ya. Jadi sekali lagi di situ ada titik tekan ahkam as-syar'iyyah al-amaliyah. Amaliyah itu menjadi satu distingsi dari hukum syariat yang lain. Jadi bukan al-ahkam as-syar'iyyah al-i'tiqadiyah. Ya, kalau al-i'tiqadiyah ilmu teologi, akidah yang Anda kaji dalam ilmu kalam dan lain sebagainya. Dan juga bukan kemudian muamalah, ya. Muamalah ini berasal dari kata amala yu'amilu muamalatun. Wazannya seperti itu. Yang artinya saling berbuat atau saling berinteraksi. Bisa dipahami? Ya, bisa. Pelajar paham? Paham Pak? Oke, baik. Lanjut ya? Ya. Oke. Sekarang seperti apa untuk mendefinisikan, untuk memahami, untuk menjelaskan maksud dari istilah fikih muamalah itu sendiri. Jadi dengan dasar beragam definisi tadi yang sudah kita rinci masing-masing, jadi fikih muamalah ini secara teoritik dibagi menjadi dua definisi. Ada arti secara luas dan arti secara sempit. Sekarang arti secara luas dulu. Jadi fikih muamalah dalam arti secara luas, ya, arti secara luas, ya, ini merupakan ketentuan hukum fikih berkaitan dengan segala aspek
hubungan manusia dengan manusia lain atau manusia dengan berbagai manusia lain dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Itu fiqhul muamalah dalam arti secara luas. Nah, ini yang membedakan dengan ada lagi fiqhul ibadah yang sudah teman-teman ambil di semester sebelumnya. Kalau fiqhul ibadah itu lebih kepada aspek vertikal. Makanya kalau dalam fikih ibadah kan yang digaji apa saja? Sholat, terus zakat, haji, puasa dan sebagainya. Itu domain dalam kajian fikih ibadah. Dan kalau dalam fikih muamalah tadi saya sampaikan secara dalam arti luasnya adalah ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan interaksi sosial, ya, dalam berbagai aspek. Ada aspek muamalah iktisadiyah, ya. Iktisadiyah. Apa iktisadiyah? Ekonomi. Ada lagi muamalah dalam aspek sahsiyah. Sahsiyah ini hubungan perdata, ya. Ada jurusan HKI, yaitu hukum perdata Islam lebih ke sahsiyah. Ya. Ada lagi siasah. Apa? Politik. Ya, muamalah siasah. Ada lagi apa? Ya. Yang intinya kalau dalam fikih muamalah dalam arti luas ini cakupannya luas, ya. Tidak hanya 3 aspek ini. Ya. Tapi tadi saya sampaikan ada fikih muamalah dalam arti sempit, ya. Dalam arti sempit. Nah, dalam arti sempit ini, ya, perlu teman-teman ketahui, inilah yang kemudian menjadi distingsi atau menjadi spesialisasi dalam mata kuliah fikih muamalah di prodi ekonomi syariah maupun di perguruan tinggi lain. Jadi kalau fikih muamalah sudah masuk dalam bidang disiplin keilmuan, dia sudah sempit. Jadi kalau dalam arti sempit ini fikih muamalah al-iqtisadiyah hanya mencakup ekonomi. Oke. Bisa dipahami? Jadi fikih muamalah itu dibagi 2, ada arti luas, ada arti sempit. Oke. Sekarang lanjut, ya, ini penelitian kita sudah selesai. Kita lanjut ke domain kajian objek dalam fikih muamalah. Ya. Ada 2 aspek, teman-teman. Yang pertama ada biang, ya. Ada fikih objek, ya, secara objek kajiannya, ya. Mahal muamalah. Yang pertama adalah ada biang. Jadi nanti teman-teman akan mengkaji berbagai nilai atau moral atau legal etik, ya, yang berkaitan dengan ketentuan hukum terkait sistem ekonomi. Seperti apa? Seperti nilai kejujuran, nilai antarodin, saling ridho, ya. Itu masuk dalam adabiyah, etika. Terus ada lagi satu lagi, madiyah. Ini lebih ke konsep atau sistem. Jadi nanti dalam fikih muamalah ini, selain Anda belajar tentang nilai, tatanan nilai yang perlu diterapkan dalam fikih muamalah dalam merespon berbagai sistem bisnis kontemporer yang ada, tapi ada madiyah. Kita akan belajar konsep-konsep atau sistem-sistem ekonomi kontemporer yang itu akan menjadi objek kajian dalam mata kuliah fikih muamalah kontemporer ini. Paham, ya? Paham. Oke. Kira-kira ada pertanyaan? Silakan, Mas Fajar. Baiklah.
izin bertanya mengenai hal yang sudah Bapak jelaskan tadi mengenai fikih muamalah itu kan berarti terfokus pada hanya ekonomi saja berarti kan? Ya. Oke, muamalah. Sedangkan fikih sendiri sudah ada dari zaman dahulu dan dari zaman para nabi. Ya. Nah, sedangkan di masa sekarang perdagangan tidak sama seperti pada zaman para nabi, sehingga yang ingin saya tanyakan adalah di zaman sekarang itu kan ekonomi selalu berkembang, Pak. Nah, bagaimana fikih muamalah itu merespon atau menanggapi hal tersebut? Kurang lebih seperti itu. Terima Oke, kasih. baik, terima kasih dan pertanyaan ini pertanyaan yang bagus sekali. Ya, tadi disampaikan oleh Mas Fajar. Bagaimana Pak? Kan ini apa namanya? Sistem ekonomi di era modern, ya, apalagi dengan adanya perkembangan digital yang semakin canggih, itu sangat memungkinkan memunculkan beragam metode sistem atau model bisnis modern yang tidak terbatas. Ya, tiap tahun mungkin bisa bermacam-macam. Itu bagaimana fikih muamalah kontemporer atau fikih muamalah meresponnya? Oke. Salah satu dasar kaidah fikih dalam fikih muamalah yang bisa menjadi pijakan adalah al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadullah dalilun ala tahrimiha. Ya, artinya pada dasarnya hukum dalam kasus muamalah, ya, interaksi sosial, ya, baik dalam konteks ekonomi maupun yang lainnya, ya, kalau kita dalam konteks kajian fikih muamalah ya dalam konteks muamalah fisodiyah gitu ya, sesuai dengan pertanyaan Mas Fajar tadi, itu al-ibahah. Apa itu ibahah? Boleh. Hatta yadullah dalilun ala tahrimiha. Sampai ada indikator atau ada indikasi yang mengharamkannya. Dengan kaidah dasar tadi, ya salah satu kaidah dasar dalam fikih muamalah tadi yang menyatakan aspek atau asal hukum dalam persoalan muamalah itu hukumnya enggak sampai ada indikator yang mengharamkan. Jadi pada dasarnya apapun perkembangan sistem bisnis di era digital dewasa modern sekarang ini yang semakin banyak itu, pada prinsipnya pertama adalah boleh. Tapi kalau ada indikator-indikator yang bertentangan dengan syariat, ya itu bisa hukumnya tidak boleh, ya, bisa haram. Ya, makanya tadi ini berkaitan pertanyaan tadi Mas Fajar berkaitan dengan tadi pembagian objek tadi, ada adabiyah, ada madiyah. Jadi nanti fikih muamalah akan lebih mensoroti pada aspek adabiyahnya. Pertama, itu bertentangan nggak dengan nilai kejujuran, antarodin, santrela, ya. Ini juga pastinya ini juga tidak bisa terlepas dari madiyah juga konsepnya, sistemnya. Ya, sistemnya ada penipuan, ada moral, apa tidak? Bisa dipahami, Mas? Bisa, Pak. Oke. Ada pertanyaan lain atau cukup? Cukup. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Sebelum saya tutup, ada PR ya, kerjaan rumah. Ya. Jadi PPT yang sudah saya share tadi, ya, tadi yang sudah ditampilkan itu dan tadi yang sudah disampaikan, teman-teman resume ya, resume nanti dikumpulkan, ya, ditulis dalam kertas, ya. Nanti dikumpulkan ke ketua kelas. Oke, baik. Baik, Pak. Cukup ya. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat. Ya. Sebelum kita tutup, mari kita baca dengan bacaan hamdalah bersama.